Di dalam sejarah perjalanan Indonesia, jika dilihat dari kemampuan global strategis, bahwa kita harus mengakui bahwa kita selalu kalah dalam perang intelijen. Perang intelijen yang paling benar-benar membuat kita sampai kalah total ini kan ada dua, yaitu kejadian tahun 1965 di mana benar-benar kekuasaan Presiden Soekarno dalam waktu singkat hancur, ya kan. Presiden Soekarno bisa dilengsarkan dari jabatannya. Yang kedua adalah peristiwa 1998 di mana Bapak Presiden Soeharto juga mengalami hal yang serupa, nasib yang serupa, dilengsarkan secara paksa pada waktu itu. Di sini membuktikan bahwa banyak sekali kelemahan dari intelijen Indonesia. Setelah peristiwa 1998, justru intelijen jauh lebih lemah, banyaknya paham radikal agama yang masuk ke Indonesia. Di situ kita lihat banyak sekali grup-grup radikal. Saya tidak mau menyebutkan karena ini juga masalah yang sensitif, masuk ke Indonesia dan membuat gerakan-gerakan di masyarakat. Akibatnya kita bisa mengenal apa yang disebut dengan kejadian bom Bali 1, bom Bali 2, pas itu juga pengeboman hotel W Marriott, dan ini luar biasa sangat fatal, seolah-olah kita bingung bagaimana menghadapi tekanan dari luar. Belum lagi setelah era reformasi terjadi juga apa namanya konflik yang sangat parah di daerah Poso dan juga di daerah Ambon yang memakan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Nah, ini ada apa dengan kinerja intelijen kita? Apa karena kemampuan ke teknologi yang canggih ya kita belum punya? Ya, belum lagi kita bisa berbicara mengenai masalah narkoba. Indonesia memang dikenal sebagai negara pasar narkoba yang benar-benar mudah untuk dijual. Bahkan banyak semua kalangan yang terlibat dalam bisnis narkoba. Kita bisa melihat banyak sekali penangkapan para pengedar narkoba, ya itu baik benar-benar bandar, artis, masyarakat biasa, bahkan yang lebih menyedihkan ibu rumah tangga ya yang merupakan masyarakat biasa ya berbisnis narkoba hanya untuk sekedar membiayai kehidupan sehari-hari, istilahnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Disinilah kita harus banyak mengevaluasi bahwa intelijen itu adalah peran yang sangat vital karena intelijen itu uh, harus mengetahui ancaman sebelum dia masuk ke Indonesia. Ini yang harus dirubah mindsetnya. Kita pun kecolongan juga waktu virus COVID-19 masuk ke Indonesia. Banyak yang menyatakan bahwa virus COVID-19 adalah perang intelijen yang paling terbesar di abad 21 dan mungkin akan ada lagi nanti pandemi baru ya. Kita cuma belum tahu kapan munculnya. Di situ ya kita bisa melihat berapa banyak orang Indonesia yang terkena COVID atau terpapar COVID ya, dan banyak juga yang meninggal dunia. Waktu itu rumah sakit sampai kewalahan menerima pasien COVID-19 yang jumlahnya dari ke hari makin membludak, dan itu hampir terjadi di seluruh Indonesia. Disinilah harus dievaluasi dari penerapan kerja dan juga teknologi yang dipakai. Karena jika intelijen belum mampu untuk menangani banyak masalah yang benar-benar mengancam eksistensi negara kita, maka ini harus harus dikaji lagi. Jadi harus ada review setiap tahun. Kenapa kita begitu lemah dan selalu kalah dalam perang intelijen? Mungkin orang mengatakan ya itu wajar karena anggarannya kecil atau faktor yang lainnya.
tapi kita juga bisa memanfaatkan banyak teknologi baru. Oleh karena itu, inovasi teknologi dalam dunia intelijen itu sangat penting. Jangan sampai nanti ketika terjadi ancaman-ancaman baru ya seperti kita sekarang lihat adalah terjadi perang antara Amerika dan juga Cina di kawasan Laut Cina Selatan dan juga eh, ancaman-ancaman baru ya di wilayah Timur Tengah ya kan yang mungkin bisa merembet ke Indonesia. Itu jangan sampai nanti terjadi begitu mudah. Dan juga kita juga bisa melihat Kak, contoh kasus yang lagi hangat adalah banyaknya aparat negara yang sudah dicuci otaknya oleh paham radikalisme yang memang ini sangat berbahaya. Bayangkan aparat negara sudah sangat mudah dipengaruhi oleh paham radikalisme yang bisa mengancam ideologi kita sendiri, yaitu ideologi Pancasila. Ini yang harus menjadi perhatian besar. Betapa informasi itu sekarang dengan mudah cepat, sementara kemampuan literasi masyarakat Indonesia itu masih lemah. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka negara pun bisa goyah keadaannya. Bahwa negara itu kan diisi oleh orang-orang. Ada jadi yang terdiri dari para elit politik dan juga rakyat biasa. Jika kita bisa kalah dalam banyak hal dalam perang intelijen, maka kita tidak bisa berjalan lagi ke masa depan. Yang ada adalah kehancuran total. Ini yang harus disadari. Bahwa masyarakat membutuhkan sebenarnya rasa aman dari kemampuan intelijen untuk mencegah hal-hal yang berbahaya yang akan masuk ke Indonesia. Jadi inilah yang harus kita perhatikan mulai saat ini dan juga di masa mendatang. Bahwa ancaman dari hari ke hari itu akan semakin meningkat, semakin beragam dan mempunyai cara operasi baru yang kita harus dengan cepat dan belajar bagaimana cara mengatasi semua persoalan itu. Inilah pandangan singkat saya. Saya Septo Indarto mengucapkan terima kasih banyak.